Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Bendelina Matatula Leba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret Jakarta Timur. Di Morning Call 12 Juli 2026 ini kita akan bersama memuliakan Tuhan lewat ibadah hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur di pagi ini Tuhan, kami dibangunkan dalam tubuh yang segar dan boleh mengawali hari ini dengan memuliakan nama-Mu. Kami ingin membaca bagian firman-Mu, terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, buatlah kami mengerti, terlebih mau melakukannya dalam sikap hidup beriman. Bersabdalah lewat firman yang kami baca. Kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 yang berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang percaya dan mau melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Sahabat GPIB, tema hari ini adalah sebuah ajakan sekaligus perintah, hendaklah kamu kudus. Banyak orang mengatakan enggak mungkin. Artinya hidup kudus adalah sesuatu yang sulit. Karena itu tidak sedikit orang yang mengatakan enggak usah kudus-kudus banget lah. Yang penting saya bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan koruptor, atau segala sesuatu yang jahat. Yang penting rajin ibadah, aktif di gereja, itu sudah cukup. Saudara-saudara, di zaman sekarang kata kudus sering dipahami sebagai hidup yang jauh dari dunia. Tidak pernah salah atau hanya dimiliki oleh para rohaniawan. Padahal dalam Alkitab, kekudusan bukanlah pertama-tama berbicara tentang kesempurnaan, melainkan tentang hidup yang dipisahkan bagi Allah dan mencerminkan karakternya di tengah dunia. Surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang hidup sebagai pendatang atau perantau. Mereka mengalami ketekanan, mereka mengalami penolakan, bahkan penganiayaan karena iman. Dalam situasi itu, Petrus tidak meminta mereka melawan dengan kebencian, melainkan dengan cara hidup kudus. Kekudusan menjadi kesaksian yang paling kuat. Tradisi gereja menerima bahwa penulisnya adalah Rasul Petrus, ditulis sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Dan penerima surat ini adalah orang-orang percaya yang tersebar di wilayah Asia Kecil, sekarang daerah itu disebut Turki. Mereka hidup sebagai minoritas dan sedang menghadapi tekanan baik secara budaya maupun sosial. Pasal 1 ayat 13 sampai 16 bacaan kita hari ini berbicara mengenai keselamatan yang besar dalam Kristus. Sebagai respon orang percaya, hidup kudus
adalah respon yang baik. Jadi kekudusan bukan syarat untuk sebuah keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Bacaan kita ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara, dari bacaan ini ada dua identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang mengatakan bahwa dahulu hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kebodohan rohani. Tapi ketika menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah, maka hidup kita dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah ciri utama anak-anak Tuhan. Dan di ayat 15 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Saudara, kudus dalam bahasa Yunani hagios, yang artinya dipisahkan bagi Allah. Bukan hanya saat ibadah, tetapi dalam seluruh hidup. Artinya tidak ada wilayah yang bebas dari kekudusan. Dan bacaan kita di ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini merupakan kutipan dari kitab Imamat di pasal 11 ayat 44, pasal 9 ayat 2 dan pasal 22 ayat 7. Kita melihat bahwa Allah tidak sekedar memberi aturan, tapi Ia mengundang umatnya meneladani karakternya. Standar hidup orang Kristen adalah suci seperti Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa kekudusan merupakan respon terhadap kasih karunia, bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan karena telah diselamatkan. Kekudusan menyangkut seluruh aspek hidup. Tidak cukup rajin beribadah, tetapi juga jujur, mengampuni, rendah hati, menjaga ketaatan, bahkan mengasihi sesama. Tema hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Saudara-saudaraku, di zaman seperti sekarang banyak orang mendengar atau banyak orang mengejar sukses. Banyak orang mengejar kekayaan. Banyak orang mengejar popularitas dan juga kenyamanan. Namun Allah memiliki panggilan yang lebih tinggi bagi umatnya, yaitu hidup dalam kekudusan. Kekudusan bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, tetapi hidup berbeda karena menjadi milik Allah. Karena itu sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Allah, kita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, bahwa orang yang disebut kudus atau orang yang termasuk orang-orang yang dikuduskan adalah memiliki pikiran yang terarah kepada Allah. Itu kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-13. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Jika pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka tindakan pun akan benar. Karena itu Petrus berkata, siapkan pikiran, berjaga-jaga dan berharap kepada Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang memenuhi pikiran kita setiap hari? Firman Tuhankah atau hal-hal yang sifatnya duniawi? Sahabat-sahabat GPIB, ciri yang kedua yang sebagai orang yang kudus, sebagai milik Kristus adalah orang kudus hidup dalam ketaatan. Itu tadi kita baca dalam ayatnya yang ke-14. Bahwa anak-anak Allah dikenal melalui ketaatannya. Ketaatan bukanlah hanya ketika saat dalam kemudahan, tetapi juga ketika kita ada dalam keadaan sulit. Misalnya tetap jujur meskipun rugi, mengampuni meskipun disakiti, tetap setia melayani meski tidak dihargai. Ketaatan adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Dan ciri yang ketiga sebagai orang-orang milik Allah adalah orang kudus mencerminkan karakter Allah. Kita baca tadi di ayat 15 sampai 16. Artinya,
Ciri orang percaya hidup menjadi cermin karakter Allah. Kekudusan bukan hanya soal menjauhi dosa, tetapi juga aktif melakukan kehendak Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Perbedaan itu tampak melalui hidup yang kudus, mulai dengan membangun kehidupan doa dan pembacaan Alkitab secara teratur. Ingatlah bahwa kekudusan adalah proses yang dikerjakan Allah ketika kita terus menyerahkan diri kepadanya. Panggilan untuk hidup kudus bukan hanya ditujukan kepada para pendeta atau para penatua, diaken, atau pelayan-pelayan yang lain, tetapi pada setiap orang percaya. Allah yang kudus telah memanggil kita menjadi umat-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menjawab panggilan itu dengan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menerjemahkan kembali firman-Mu di lubuk hati kami yang paling dalam, bahkan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua orang yang mengambil bahagian dalam morning call hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Berilah kesehatan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sakit. Berilah sukacita bagi mereka yang mengalami kesedihan dan duka cita. Dan Tuhan menjawab setiap pergumulan doa mereka secara pribadi. Tuhan berkati kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik yang ada di kota-kota besar, terlebih yang ada di pos-pos pelayanan. Pakailah gerejamu GPIB untuk menjadi alat damai sejahtera, sehingga melalui persekutuan pelayanan dan kesaksiannya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami juga mohon anugerah dan berkat-Mu bagi semua yang mengambil bagian dalam morning call hari ini. Sebelum kami beraktivitas, mohon hikmat, mohon kekuatan, kemampuan, supaya apa yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadirat-Mu. Inilah syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.